Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Betul Harpak Fotokopi. Kali ini saya akan membahas tentang itu ada yang komen di video sebelumnya. Berapa gaji di toko saya? Jadi kalau di sini saya punya dua teman yang bantuin, itu sistemnya digaji tiap bulan. Jadi yang pertama itu kan adiknya istri, dia pertama gaji di sini 800.000. Udah setahun dinaikin jadi 1 juta. Terus ini ntar habis lebaran dia naik lagi ke 1.200.000. Jadi sistemnya begini. Itu 1 juta itu dibilang bersih sih. Jadi kebutuhan dia tempat tinggal kan tinggal sama kita, makan, peralatan mandi, jajan, itu semuanya ditanggung, semuanya dari toko, dari kita. Jadi dia itu 1 juta itu dia udah nerima bersih. Dia itu cuma pengeluaran kalau mau beli baju pakai duit sendiri, beli kosmetik, maksudnya kosmetik pakai duit sendiri. Tapi kalau cuma kayak Rexona atau Hembody itu masih dari toko. Sikat gigi, odol, sabun, sampo itu semuanya dari toko, dari kita. Jadi itu nerima yang itu adiknya istri sekarang 1 juta sebulan. Jadi dia gajian itu per tanggal 1. Yang baru ini kan ada yang baru kan, yang cewek dia baru masuk mau seminggu. Itu kita kesepakatan dia juga gaji 800 buat pertama. Kita kan belum tahu cara kerja dia gimana. Jadi saya ngomongin ke dia, ke keluarganya, kita di awal cuma sanggup atau kuat di 800.000 per bulan. Jadi kita ngelihat cara kerja dia atau kinerja dia dulu. Ntar kalau misalnya bagus baru kita naikin. Yang itu adiknya istri kan dia bukan bantuin di toko doang, dia sama jagain anak juga ngikut, masak juga ngikut, kadang nyuci baju juga ngikut kalau lagi repot. Jadi semuanya di tackle sama dia. Makanya habis lebaran ini gajinya dinaikin karena kinerja dia kan bagus, maksudnya dia bisa menekel banyak kerjaan. Jadi kalau di saya ya, di toko saya sistemnya begitu cara menggaji karyawan. Jadi banyak sih, di beda tempat beda ini. Ada yang masih ngegaji 500, apalagi yang baru belum paham fotokopi masih ada yang ngegaji 500.000 per bulan. Kalau saya sih gimana ya, nggak tega. Sebenarnya 800.000 juga sebenarnya saya nggak tega sih ngegaji orang 800.000 sebulan. Hitungannya kan palingan 30.000 sehari ya. Jadi ya kita juga ini masih tahap merintis. Kita sekarang sanggupnya segitu, mudah-mudahan kan rezekinya bertambah. Nanti kalau rezekinya bertambah kan gajinya yang kerja sama kita juga ntar bertambah. Jadi begitu sih bayangan gaji karyawan di fotokopi. Kalau buat teman-teman saya juga rata-rata sih segitu. Kita daerah Tangerang ini kan kebanyakan kan sekarang ngegaji orang, bukan mengabdi. Jadi gaji pertama itu rata-rata di 700 sama 800.000 untuk pertama pemula. Ntar kalau udah 6 bulan atau setahun baru dinaikin 1 juta, terusin naik lagi 1.200.000. Saya paling dengarnya sih paling tinggi gaji karyawan fotokopi itu baru 1.200.000, belum ada di atasnya. Itu ada mungkin yang ngegaji lebih dari ada 1.500.000, tapi kan kotor, hitungannya nggak tinggal di situ,
makan atau biaya-biaya lain nggak di situ. Kalau kita kan udah di teks semua, maksudnya udah dibiayain, jadi dia nerima bersih itu sekitaran gaji segitu 800.000 untuk pertama. Kalau udah lama, ini kayak adiknya istri, habis lebaran dia naik jadi 1.200.000. Kalau dia pintar-pintar nyimpan duit mah lumayan. Kalau dihitungan kerja, ini perbandingan ya, perbandingan dia kerja di PT dengan gaji 3.500.000 atau 4 juta, belum tentu dia bisa kekumpul 1 juta sebulan, belum tentu. Kumpul 500.000 sebulan aja udah hebat. Kita kerja di PT itu kan, kalau di PT kan pengeluaran makan udah berapa sehari, belum biaya kontrakan, belum biaya listrik, biaya air, belum biaya transportasi. Kalau dari kontrakan kita ke pabriknya harus naik kendaraan. Kalau dihitung-hitung masih lebih gedean ini gaji karyawan fotokopi. Tapi ya itu ada plus minusnya sih. Kalau di pabrik kan hitungannya ada libur, kayak misalnya Sabtu, ada kan Sabtu Minggu libur, ada yang Minggu doang libur. Kalau kita kan hitungannya jarang libur. Tapi ya begitu, kita kerja enggak kayak di pabrik. Kalau pabrik kan kalau udah masuk kerja udah langsung kerja terus. Kalau kita enggak. Jadi kalau memang lagi nggak ada pembeli, ya udah main HP santai, nggak masalah. Kalau saya udah ngomongin sih ke karyawan, saya tidak melarang main HP, tapi kalau ada pembeli, HP dikantongin, jangan digeletakin, takut diambil orang. Jadi kalau ada pembeli, ada yang datang beli, HP wajib dikantongin. Boleh megang HP pas ada pembeli dengan syarat itu keperluan buat toko. Kadang kan ada ngirim file ke komputer kita dari HP dia nggak bisa, terutama iPhone itu nggak bisa pakai Bluetooth ke komputer. Jadi itu harus dikirim ke WA kita, terus dari HP kita ngirim ke komputer. Jadi itu kalau megang HP nggak saya larang, tapi dengan syarat kalau ada pembeli HP dikantongin. Di toko saya selalu pakai WiFi, jadi karyawan saya nggak ada yang pakai paket data, jadi itu semuanya pakai WiFi. Jadi mungkin di situ sih soal gaji karyawan. Buat pertama 800.000, selang 6 tahun apa setahun, 6 bulan apa setahun naik 1 juta. Ntar kalau kinerjanya makin bagus lagi naikin 1.200.000. Kira-kira begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.